أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis malam Jumat bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriah atau 19 Mei 2022. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu via Zoom kali ini, di mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita bersama-sama akan melanjutkan kajian kita dari buku kecil karya Syekh Abdul Razak, Ashrun Mujibatun lin Najat, 10 faktor keselamatan ya di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah pertemuan kedua di mana insyaallah kita akan melanjutkan poin yang kedua atau faktor keselamatan yang kedua. Setelah sebelumnya sebagaimana yang sudah kita sampaikan bersama, kita sudah mempelajari faktor yang pertama dari keselamatan di dunia dan akhirat adalah mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan, memurnikan agama ini hanya padanya semata. Adapun pada kesempatan kali ini sekali lagi kita akan melanjutkan dengan poin yang kedua. Apa itu? Insyaallah akan kita sampaikan, insyaallah akan kita pelajari bersama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang berbuah amal saleh. Allahumma amin. Baiklah para jamaah sekalian, kita lanjutkan poin yang kedua. Qala al-musannifu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah mengatakan al-mujibu tsani, faktor keselamatan yang kedua apa itu? Yaitu ittiba'u sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipelajari kemudian diamalkan sunnah Nabi tersebut ya. Dan sunnah Nabi di sini maksudnya adalah ajaran beliau, ya, tuntunan beliau. Dengan kata lain, sunnah di sini adalah Islam itu sendiri. Ya, Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Ya. Nah, ini perlu kita sangat memperhatikan petunjuk beliau dalam beragama. Sangat penting bagi kita untuk mengikuti tuntunan beliau dalam beragama. Kita baca keterangan dari Syekh. Syekh mengatakan, hafizahullah, "Fal inayatu bis sunnati nabawiyyah wal hadil mubarak alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alluman wa amalan yu'addu minal asbabil 'azimati lin najati yaumal qiyamati." Perhatian dengan sunnah Nabi, demikian pula perhatian dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang diberkahi, petunjuk Rasulullah yang diberkahi, baik dengan cara mempelajarinya dan mengamalkannya. Jadi tidak sekadar dipelajari tanpa diamalkan, ya, atau mengamalkan tanpa dipelajari tanpa ilmu itu adalah sesuatu yang mustahil. Ya, makanya perlu belajar kemudian diamalkan. Ini termasuk sebab terbesar untuk mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Ya, ingin selamat, esakan Allah, ibadah hanya pada Allah semata. Kemudian ingin selamat, ikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Walihada qala Imam Malik ibnu Anas rahimahullah, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah yang tinggal di kota Madinah, ya, Imam Malik sebagai pendiri dari mazhab Maliki, beliau mengatakan, man arada najat fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin selamat, maka dia harus berpegang teguh dengan kitabullah, kitabnya Allah itu Al-Qur'an, wa sunnati nabihi, dan sunnah atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini berarti berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis beliau, ya, dengan dipelajari kemudian diamalkan. Beliau juga memiliki perkataan yang masyhur, ya. Wa qala rahimahullah, Imam Malik juga mengatakan as-sunnatu safinatun Nuh, ya. Sunnah ini merupakan ibaratnya seperti bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Man rakibahan aja, siapa yang menaikinya, ya, niscaya dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharq, dan siapa yang enggan menaikinya maka dia akan tenggelam, ya. Jadi ini sangat-sangat penting, ya. Siapa yang ingin selamat, ya, maka hendaknya dia mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan Imam Malik rahimahullah menyerupakan dengan bahteranya atau kapalnya Nabi Nuh, ya. Siapa yang ingin selamat, ya hendaknya dia menaikinya, ya, naik di kapal tersebut. Kalau tidak mau, meskipun dia yaitu berlindung ke atas gunung, tetap saja dia akan tenggelam, ya. Jadi keselamatan tersebut, ya, ada jaminan ketika dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fa inna dunya, ya. Ini dari Syekh, kemudian dalam kurung dan seterusnya nanti adalah ucapan dari Ibnu Qayyim. Sesungguhnya dunia ini masaluha masalul bahri alladzi la budda lil khalqi kullihim min rukubihi. Perumpamaan dunia ini, ya, seperti perumpamaan laut yang bagi makhluk seluruhnya itu harus mengarunginya, ya. Saya ulangi, perumpamaannya seperti bahtera, ya, kapal yang bagi seluruh manusia itu, ya, harus menaikinya apabila ingin selamat. Liyaqta'uhu ila sahil alladhi fihi duruhum wa awtanuhum wa mustaqarrahum wa mustaqarrahum, ya. Yang kemudian dengan bahtera tersebut, ya, bisa dinaiki, ya, sehingga akan menyampaikan, ya, ke tepi pantai, ya, ke tepian, yang mana di tepi itu ada kampung mereka, ya, ada tanah air mereka, dan ada tempat tinggal mereka, ya. Kalau ingin selamat, itu saja naik bahtera tersebut. Wala yumkinu qat'uhu illa fi safinatin najah, ya. Tidak mungkin hal tersebut dapat dicapai, ya, dapat dilalui, melainkan dengan menaiki safinatun najah, ya, bahtera kapal keselamatan. Fa arsalallahu rusulahu, kemudian Allah mengutus para rasulnya, tu'arriful umama ittikhadha sufunin najat, yang mengenalkan kepada umat ini untuk menyiapkan kapal-kapal keselamatan, ya. Wa ta'muruhum bi'amaliha wa rukubiha, yang mana mereka itu merintahkan kepada atau menyuruh kepada para pengikutnya, kepada umat ini, ya, untuk membuat kapal dan kemudian kapal tersebut dinaiki, ya. Kenapa ini membuat kapal ini dan menaikinya, apa hakikatnya? Ya, maksudnya adalah wahya ta'atuhu wa ta'atu rusulihi wa ibadatuhu wahdahu wa ikhlasul amali lahu. Yaitu maksudnya adalah taat pada Allah, ya, taat pada para rasulnya, beribadah hanya pada Allah semata, dan mengikhlaskan, memurnikan agama ini, ya, amalan ini, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tashmiru lil akhirati wa iradatuha, ya. Demikian pula bangkit untuk mendapatkan akhirat, ya, dan hendaknya seorang menginginkan akhirat, ya, dari amalannya. Wa sa'yulaha sa'yaha, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan akhirat. Nah, ini perumpamaannya, ya. Kemudian fanahadul muwaffaquna wa raqibus safina, adapun orang-orang yang diberi taufik, mereka akan bangkit, ya, dan mereka akan menaiki bahtera tersebut, kapal tersebut, ya. Mereka membuat kapal tersebut kemudian dinaikinya, yaitu dengan belajar, ya, kemudian menaati Allah,
ya, ikhlas lillahi taala, mengikuti petunjuk para rasul, ya, kalau kita mengikuti petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, waragibu an khaudil bahri, dan mereka tidak mau, ya, atau enggan untuk menyelami bahtera, ya. Karena sudah tahu kalau menyelami bahtera maka akan binasa. Lima alimu annahu la yuqta'u khawdan wala sibahah. Karena mereka tahu bahwasanya lautan yang begitu luas itu tidak mungkin bisa diarungi, ya, dengan cara yaitu menyelam ataupun dengan berenang, ya. Itu tidak mungkin, ya, saking luasnya, ya, tidak mudah. Oleh karena itu mereka, ya, menaiki as-safinah atau kapal. Wa amal hamqa, adapun orang-orang yang pandir, ya, yang dungu, fastas'abu amal as-safinah, itu mereka orang-orang yang tidak mau taat, ya, maka mereka merasa bahwa membuat kapal tersebut adalah sulit, ya. Taat pada Allah dan Rasulnya, ikhlas itu mereka anggap sebagai sulit, ya, hal yang tidak mudah. Wa alatiha, ya, mereka merasa sulit menyiapkan peralatannya, wa rukub fiha, merasa sulit untuk menaikinya, ya. Padahal tidak demikian, ya. Wa qaulu, kemudian mereka mengatakan nakhudul bahra, kita lebih memilih untuk menyelami bahtera, ya. Fa idza ajazna qata'nahu sibaha, kalau memang kami lelah, ya, untuk menyelami lautan itu, ya, maka kami kemudian akan berenang ke atas, ya. Kalau kemudian turun ke bawah, kemudian kalau lelah, naik ke atas lagi untuk berenang dan seterusnya, ya. Itu tidak mudah, ya, dan sangat-sangat sulit, ya. Nah, ini perumpamaan yang beliau buat, ya, yang maksudnya kemudian orang-orang yang tidak mau naik ke kapal tadi, ya, tidak mau taat pada Allah, tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahum aktsaru ahli dunia, mereka itu adalah kebanyakan dari penduduk dunia ini. Fakhaduhu, mereka lebih memilih untuk mengarungi lautan, ya, lebih memilih untuk menyelami lautan. Walamma ajazu 'anil khawdi akhadhu fi sibahah. Ketika mereka lelah, ya, ketika menyelami lautan, mereka kemudian memulai berenang, ya, mereka berenang hatta adrakahumul gharq, ya. Kalau terus seperti itu lama-lama mereka akan tenggelam, ya. Sebaliknya, wanaja ashabus safinah, orang-orang yang naik ke atas tadi, di atas kapal, ya, mereka selamat, ya, mereka orang yang selamat. Kama najau ma'a Nuhin alaihissalam, sebagaimana, ya, para pengikut Nabi Nuh dahulu mereka selamat bersama Nabi Nuh, ya. Wa ghariqa ahlul ard, sementara penduduk bumi yang lainnya akan tenggelam, ya. Fa ta'ammal hadzal mathala wa halah ahli dunya tabayyana laka mutabaqatuhu lil waqi'. Hendaknya kita merenungi, ya, mengamati, mencermati perumpamaan ini, demikian pula keadaan penduduk dunia, ya, secara umum, ya, maka kita akan tahu bahwa hal tersebut sesuai dengan realita, ya. Siapa yang ingin selamat, ya, maka dia ikuti ajaran Al-Quran dan hadis, ya. Ikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan realitanya banyak dari manusia enggan, ya, lebih memilih untuk menyelami dan berenang di lautan yang begitu luas ini dan tidak mau naik ke kapal, ya, sehingga akhirnya mereka tenggelam, ya, Makanya kata beliau, famin mujibatin najat, maka itu di antara faktor keselamatan, ya, adalah al-inayatu bi sunnatin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam, yaitu perhatian dengan tuntunan Nabi yang mulia, ya, dengan sunnah berarti dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waluzumi nahjihil qawim, ya, dan melazimi mengikuti petunjuk beliau, ya, jalan beliau yang lurus, ya. Jalan sudah jelas, jalan keselamatan, ikuti agama. Jalan keselamatan, ikuti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya, ini kalau orang mengikuti petunjuk Rasul, dia akan selamat. Ya. Tidak perlu mengikuti petunjuk-petunjuk yang lain yang menyelisih petunjuk Rasul. Ya. Ikuti petunjuk Rasul SAW. Ya. Keselamatan abadi. Ya. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, ya, bagi kalian pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik, ya, bagi orang yang mengharapkan perjumpaan, yang bagi orang yang mengharapkan Allah, ya, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, ya, wal yawmal akhir, dan mengharapkan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cukup bagi kita suri teladan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
apa saja dari sifat-sifat mulia, ya beliau memiliki banyak, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sungguhnya engkau ini memiliki budi pekerti yang luhur, ya wahai Muhammad. Itu nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita ikuti beliau aja, ikuti petunjuk beliau, maka dijamin akan selamat, ya. Tidaklah kemudian kita mengikuti petunjuk-petunjuk dari sahabat atau para ulama terdahulu hingga sekarang, yang melainkan karena mereka mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sekiranya di antara mereka saleh apapun seorang, ya, ketika dia tidak mengikuti petunjuk Rasul, maka kita tidak boleh mengikutinya, ya. Dan setiap orang tentu saja berpotensi untuk salah, bahkan banyak salahnya. Ya makanya kalau kita dapati para ulama, ya, yang mana mereka memiliki banyak kebaikan, kemudian mereka memiliki satu dua ketergelinciran, ya maka kesalahan ketergelinciran tersebut tidak boleh kita ikuti. Ya, yang kita ikuti adalah petunjuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengikuti para ulama tersebut, tokoh-tokoh agama, ya, karena mereka mengikuti petunjuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, maka kita tidak boleh mengikuti. Ya. Kalau tidak, maka kita tidak boleh mengikuti. Waqala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintahnya, ya, petunjuk Rasul, ya, hendaknya dia takut, hati-hati bisa tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih, ya. Nah, ini ancaman bagi siapa saja yang menyelisihi petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa jadi dia nanti akan terkena fitnah. Ya, dan fitnah itu merupakan, sebagian ulama menafsirkan itu adalah kesyirikan, sebagian ulama menafsirkan itu adalah kekafiran. Ya, itu adalah hal-hal yang baru, bid'ah dalam agama. Atau demikian pula kefasikan. Ya. Ketika orang menyelisih petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kemudian, ya, beralih kepada petunjuk selain Rasul, ya, tentu saja itu adalah jalan keselamatan, dan itu adalah fitnah yang mengerikan, ya, fitnah yang mengerikan ketika seorang mengikuti orang banyak, ya, tapi dia meninggalkan seorang yang kita akan ditanya tentangnya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal kita ini, ya, nanti akan ditanya tentang seseorang, ya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita akan ditanya, ya, ketika kita menyelisih seseorang, ya, itu Nabi kita SAW. Bukan ditanya tentang ketika kita menyelisih umumnya manusia, tidak. Ya. Makanya yang kita pegang petunjuk Rasul SAW. Ya. Wal ayat fi hadzal ma'na katsira, dan ayat berkaitan dengan masalah ini, ya, banyak. Ya. Nah, jadi ini mengerikan ketika menyelisih petunjuk Rasul, dia bisa tertimpa fitnah, ya. Demikian pula bisa mendapatkan adzabun alim. Ya, dia akan mendapatkan azab yang pedih, ya, bisa jadi disegerakan di dunia, demikian pula diakhirkan di akhirat, ya. Nah, ini ancaman bagi yang menyelisih petunjuk Rasul, sehingga tidak ada kesempatan bagi kita kecuali berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan, wal maksudnya yaitu anna bihasabi mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam takunul izzatu wal kifayatu wan nusrah. Maksudnya, ya, sesuai dengan kadar seseorang mengikuti petunjuk Rasul, ya, maka dia akan menjadi mulia, dia akan mendapatkan penjagaan, ya, atau kecukupan. Allah akan mencukupi dirinya dan Allah akan memberikan pertolongan baginya, ya. Jadi kalau seandainya dia benar-benar mengikuti Rasul, ya, maka lebih mulia lagi. Jadi sesuai dengan kadar atau tingkatan bagaimana dia mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kemuliaan dengan mengikuti Rasul, dengan mempelajari, dengan diamalkan. Kama ana bihasabi mutaba'atihi takunul hidayah wal falah wan najat. Ya, sebagaimana dengan mengikuti petunjuk atau sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk, akan mendapatkan keberuntungan, wan najat, dan dia akan mendapatkan keselamatan. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala 'allaqa sa'adatad darain bi mutaba'atihi. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengiatkan atau mengkaitkan, ya, mensyaratkan
kebahagiaan di dua negeri, dunia dan akhirat, ya, syaratnya adalah dengan mengikuti petunjuk Rasul. Ya. Siapa yang ingin bahagia, siapa yang ingin selamat di dunia dan akhirat, ikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ja'ala syaqawata darain fi mukhalafatihi. Ya, dan Allah sebaliknya menjadikan ke yaitu keburukan ya, di dunia ataupun di akhirat yang akan didapatkan seseorang karena dia menyelisih petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kebahagiaan atau kesengsaraan itu bergantung kepada apakah dia mengikuti atau menyelisihi petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fali atba'ihil huda wal amnu. Ya, maka bagi para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan mendapatkan al-huda, itu petunjuk. Wal amnu, keamanan. Wal falah, keberuntungan. Wal izzah, kemuliaan. Wal kifayah, kecukupan. Ya. Wan nusrah, pertolongan. Wal wilayah, ya, ini juga merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wat ta'yid, akan mendapatkan dukungan dari Allah, ya. Watibul aish fi dunya wal akhirah, dia akan mendapatkan juga kehidupan yang baik di dunia, demikian pula di akhirat, ya. Jadi kalau dia, ya, kalau orang-orang itu mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dia akan mendapatkan keselamatan. Wali mukhalifihi adillatu wasghar, yang berbeda dengan orang-orang yang menyelisih petunjuk beliau, maka dia akan hina, dia akan rendah, wal khauf, akan mendapatkan rasa takut, wal dhalal, ya, kesesatan, wal khidlan, akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasyaqa fid dunya wal akhirah, dan dia akan mendapatkan atau mereka akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan akhirat, ya. Jadi jalan keselamatan begitu sudah jelas bagi kita, ya, bahwa siapa yang selamat ya adalah dengan belajar agama, dengan mempelajari petunjuk Nabi kita, sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan juga, ya, wa amma man kanat a'maluhu ala ghairi hudar rasul ala ghairi hajir rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang amalannya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, fa innahu yakunu ba'idan anin najat, maka sungguh dia itu nanti jauh dari keselamatan, ya. Amal perbuatannya jauh dari petunjuk Rasul, ya, maka ini jauh dari keselamatan. Wa a'maluhu mardudah alaihi, dan amalan-amalan tersebut akan ditolak, akan dikembalikan pada dirinya sendiri, tidak akan diterima oleh Allah. Fala amalul maqbulatul lati yanju amiluha yaumal qiyamah wal muwafiqah li hadyi an-nabiyil karim, ya. Maka itu amalan-amalan yang diterima, yang dengannya orang yang mengerjakannya itu akan selamat pada hari kiamat, yaitu amalan-amalan yang berkesesuaian dengan petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, ikuti petunjuk Rasul. Ya, amalan-amalan kita, ya, kita sesuaikan dengan amalan Rasul SAW. Cara beragama kita ikuti seperti cara beragamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah kita, keyakinan kita sesuaikan dengan apa yang diyakini oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan mempelajari Al-Qur'an, ya, hadis-hadis beliau juga, sehingga keyakinan kita berkesesuaian dengan keyakinan beliau atau mendekati, ya. Demikian pula akhlak kita, adab kita, tata cara muamalah kita, ya. Jadi semua yang ada pada kita berusaha untuk meneladani, ya, petunjuk, ya, agama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila demikian, maka, ya, seorang akan mendapatkan keselamatan, akan dijamin mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana Rasul bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak sesuai dengan petunjuk dari kami, perintah dari kami, maka amalannya tertolak, ya. Ini menunjukkan seandainya seorang mengamalkan suatu amalan yang sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya akan diterima, maka amalannya akan makbul, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Faman talaban najat, maka itu siapa yang menginginkan, mengharapkan, mencari keselamatan, fa alaihi an yalzama gharzahu, maka dia harus melazimi, ya, mengikuti petunjuk Rasul, ya, perintah-perintahnya, ya, diamalkan, larangan-larangannya, ya, apa yang beliau larang maka kita tinggalkan, tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dilakukan. Wa an yatamassaka binahjih, hendaknya dia berpegang teguh, ya, dengan
jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa an yahdhara minal ibtida'i fid din, ya, dan berhati-hati jangan sampai membuat perkara-perkara baru dalam agama, ya. Jangan melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama, ya, atau mengikuti firqah-firqah yang tidak ada penjelasannya dalam agama, ya. Islam berpecah belah menjadi 73 golongan. Satu golongan dijamin dengan surga, adapun 72 golongan yang lainnya, ya, maka masuk neraka, ya. Bisa jadi di antara mereka ada yang kekal ketika penyelisihannya terhadap tuntunan Rasulullah SAW sampai derajat kekafiran, kesyirikan, ya. Namun ketika penyelisihannya, ya, lebih ringan dibanding yang dikekalkan dalam neraka, maka bisa jadi, ya, akan dimasukkan ke dalam surga. Yang jelas itu sama-sama berbahaya, ya. Makanya hati-hati, ya, beragama kita ikuti petunjuk Rasulullah SAW, tidak mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang baru, ya, kelompok-kelompok yang hakikatnya tidak ada tuntunan yang sama sekali dari Rasulullah SAW. Ya, kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada dalam beragama, kembali kepada kitabullah, ya, kemudian sunnah atau petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, ingin selamat, ikuti saja petunjuk Rasul SAW. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ikuti, tidak usah membuat perkara-perkara baru, itu sudah cukup bagi kalian. Ya, jadi tugas kita mengikuti, ya, bukan membuat berinovasi dalam agama ini dengan sesuatu yang baru, tidak, ya. Kalau berinovasi membuat perkara baru dalam urusan dunia, silahkan, ahlan wa sahlan, marhaba, itu adalah kebaikan. Namun kalau berinovasi dalam urusan agama, ya, maksudnya membuat perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya, maka ini sangat mengerikan, ya. Membuat keyakinan-keyakinan baru, ya, meyakini keyakinan-keyakinan baru yang tidak berdasar pada Al-Quran dan hadis, ya. Atau demikian pula melakukan amalan-amalan, ya, yang kemudian dianggap itu adalah ibadah padahal sama sekali tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, ya, maka itu adalah hal yang mengerikan, ya, di dalam perkara agama, itu adalah hal yang sangat mengerikan, ya. Jadi kata beliau, nasihat Syekh Abdul Razak, wa an yahdhar minal ibtida'i fid din, hendaknya dia berhati-hati dari membuat perkara-perkara baru dalam agama, ya. Wa tabdili sunnati khatamil mursalin, dan merubah sunnah Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Walihada kana min nushin Nabi SAW li ummatihi idza khataba hadzarahu minal bid'ah. Maka itu di antara ketulusan nasihat Nabi kita terhadap umat ini, ketika beliau berkhutbah, maka beliau memperingatkan mereka dari yang namanya perkara baru dalam agama yang disebut dengan bid'ah, ya. Wa haddahum 'ala tamassuki bi sunnatihi, dan beliau memotivasi mereka, menganjurkan mereka, memerintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaqul lahum, ya, beliau berkata, ini sering kita simak, ya, kita dengar dari khutbah atau di awal-awal khutbah yang disebut sebagai khutbatul hajah, ya. Maka kita sering mendengar khatib mengatakan fa inna khairul hadits kitabullah. Sungguhnya sebaik-baik ucapan, ya, adalah kitabullah. Wa khairul haji atau wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal atau perkara-perkara yang baru, ya, dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, ya. Setiap bid'ah, semua bid'ah itu adalah sesat. Nah, ini yang sering disampaikan oleh Rasulullah SAW dan dianjurkan bagi para khatib atau orang yang hendak berkhutbah, ceramah, yang memulai khutbahnya dengan hadis yang mulia ini, ya, dengan khutbatul hajah ini, ya, makanya kita sering mendengarnya, ya, dan ini yang sesuai dengan tuntunan, ya, meskipun hukumnya tidak wajib, ya, namun menghidupkan sunnah Rasul SAW ada pahala sendiri. Nah, kalau sekarang kita di tengah-tengah kita terjadi pergeseran makna, ya, sebagian ada yang fobia, ya, ada yang fobi dengan kalimat ini, yang mendengar kalimat ini seakan-akan sesuatu yang sangat mengusik telinga, ya, padahal ini sering didengar oleh para sahabat,
ya dari lisan mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu. Makanya kita memohon pada Allah agar diberikan petunjuk, mohon pada Allah agar dibukakan hati kita untuk menerima kebenaran, ya. Kebenaran itu yang datang dari Allah, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini termasuk kebenaran, ya. Khutbah diawali dengan kalimat ini adalah termasuk dari kebenaran, ya. Meskipun sekali lagi hukumnya tidak sampai derajat wajib, ya. Wa akhbara, dan beliau menyampaikan anna man iltazama sunnatahu fa innahu sayaridu ala haudhihi asy-syarifi yaumil qiyamah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa yang melazimi sunnah beliau, yang komitmen berpegang teguh dengan sunnah beliau, maka ia akan datang pada hari kiamat, ya, datang ke telaga beliau, telaga Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yashrabu minhu, dan dia nanti akan minum dari telaga tersebut, ya. Telaga yang sangat indah, ya. Telaga yang airnya lebih putih, ya, daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang meminum satu teguk saja, ya, dia tidak akan dahaga, tidak akan kehausan selama-lamanya. Ya, dan bejana-bejana yang ada itu nanti di sekelilingnya sebanyak bintang-bintang di langit, ya. Nah, siapa yang mengikuti petunjuk Rasul, ya, termasuk nanti datang pada hari kiamat dan akan mendapatkan telaga tersebut, akan minum dari telaga tersebut. Wa amma man baddala sunnatahu wa sa'ada anha bil bid'ah fa innahu sayudadu wa yub'adu min haudhihi. Ya, sebaliknya, orang yang merubah sunnah Rasul, yang mengganti sunnah Rasul dengan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, dengan bid'ah, ya, maka dia akan dihalangi dari telaga tersebut, ya, dan akan dijauhkan darinya. Ya, wa yaqulu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan dikatakan nanti kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui perkara baru yang mereka buat sepeninggalmu. Fa aqulu, kemudian akhirnya Rasul mengatakan suqan liman ghayyar ba'di. Sungguh jauh, ya, bagi orang yang merubah-rubah setelahku. Ini, ya, termasuk ancaman bagi mereka yang membuat, ya, hal-hal baru dalam agama, yang akan terhalangi dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Walihada, maka itu wajib ala kulli nasihi li nafsihi muridin li najatiha an yajtanibal ahwa wal bidah. Maka itu wajib bagi setiap, ya, orang yang tulus menginginkan kebaikan bagi dirinya, ya, yang mengharapkan keselamatan untuknya, ya, dia harus menjauhi hawa nafsu, ya, dan harus menjauhi amalan-amalan baru dalam agama. Wa an yalzama sunnah bi jami' umurihi ala ma fahimahu sahabatul abrar. Ya, dan hendaknya dia melazimi berpegang teguh dengan sunnah Rasul, petunjuk Rasul yang perlu dipelajari kemudian diamalkan dalam segala urusannya sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat yang mulia, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini tugas kita. Tugas kita ingin selamat, ya, belajar agama, tuntunan Rasul, ya, Islam itu adalah sunnah, sunnah adalah Islam, ya, kemudian kita amalkan, ya. Fa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abdullah bin Amr, dia berkata Rasulullah bersabda, "Inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah." Sungguhnya Bani Israil dahulu, mereka itu berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Sedangkan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millah wahidah. Semuanya nanti akan masuk neraka kecuali satu golongan saja. Qalu, ya, para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapakah satu golongan tersebut wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Ya, mereka adalah yang berpegang teguh dengan prinsipku, ya, dan prinsip para sahabatku, ya. Mereka adalah yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, ya. Demikian pula sunnah para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini yang akan ada jaminan, ya, keselamatan dengan dimasukkan ke dalam surga, ya, dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasabilu li tahqiqi hadzal ittiba' huwa bil ijtihad fi tahsilil ilmi syar'il mabni 'ala kitab wa sunnah. Ya. Sudah beberapa kali kita ulangi tadi,
Ya, lalu caranya bagaimana mengikuti petunjuk Rasul ini? Ya, beliau tekankan lagi bahwa jalan untuk mewujudkan ya hal ini, yaitu ittiba as-sunnah atau mengikuti petunjuk Rasul, adalah wa bil ijtihad, dengan bersungguh-sungguh fi tahsilil ilmu syar'i, ya, dengan bersungguh-sungguh mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama, al mabni al kitabi was sunnah, yang berdasar kepada Al-Qur'an dan as-sunnah, ya. Jadi dua dasar ya agama Islam, Al-Qur'an dan hadis, ya. Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita belajar, ya, hatta ya'budal muslimu rabbahu ala basirah, sehingga dia nanti beribadah pada Allah ya di atas petunjuk, wala wifqi hadiyan nabiyina al-amin sallallahu alaihi wasallam, dan dia nanti sesuai, ya, dia sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan di atas ilmu dan sesuai dengan petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini faedahnya, ya, supaya ketika dia belajar dia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang merupakan tuntunan Nabi, mana yang merupakan tuntunan para dai yang mengajak kepada pintu neraka jahanam contohnya. Yang mana saja yang merupakan agama, mana saja yang bukan termasuk dari perkara agama. Nah, ini semuanya dengan belajar. Ya, dan jangan dikira orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu ya bukan atau tidak bisa menolong agama. Justru agama ini akan ditolong dengan duduk di majelis ilmu, ya. Karena dalam segala lini kehidupan kita, ya, dalam segala aspek kehidupan kita, demikian pula dalam segala cabang agama ini semuanya butuh ilmu, ya, dan itu didapatkan dengan apa? Duduk bermajelis ilmu. Maka itu banyak orang yang jauh dari agama ini karena jauh dari majelis ilmu, ya. Bisa jadi seseorang benar-benar keluar dari Islam tanpa sadar, ya. Mungkin di KTP-nya dia masih dianahnya, agamanya masih Islam, ya. Tapi secara amalan jauh dari tuntunan Islam karena dia tidak belajar Islam. Lalu bagaimana dia akan tahu Islam, ya. Maka itu ulama menjelaskan di antara sebab seseorang itu bisa keluar dari Islam, ya, seseorang keimanannya bisa batal karena apa? Al-i'rad an ta'alim dinil Islam. Dia berpaling dari belajar agama Islam, ya. Kalau dia berpaling dari ajaran agama Islam, kemudian nanti yang keluar dari lisannya adalah sesuatu hal yang aneh-aneh, ya. Makanya jangan heran kalau kita dapatkan ada orang-orang yang kemudian mengomentari tentang Islam dengan komentar-komentar yang aneh-aneh, ya, komentar yang membahayakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena jauhnya dari agama Islam, ya, karena jauhnya dari Islam, ya. Makanya ingin selamat, ya, belajar Islam, pelajari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalkan, ya, maka itu adalah jalan keselamatan. Fabil ilmin najatu minal makhazi wa bil jahlil madzallatur raghamu, ya, dengan ilmu, ya, maka akan didapatkan keselamatan dari berbagai macam kehinaan, ya. Sebaliknya dengan kebodohan orang itu akan hina dan akan mendapatkan kerendahan, ya. Wal hadi dalilu ilal ma'ali wa misbahun yudhi'u bihi dhalamu. Ya. Ilmu merupakan petunjuk yang bisa membawa kepada hal-hal yang mulia. Ya. Ilmu merupakan lampu, ya, cahaya yang menerangi kegelapan. Kadzaka 'anil rasuli ata alaihi minallahi atahiyatu wassalamu. Ya, bagi orang yang seperti itu, maka dia akan mendapatkan kehormatan dan keselamatan dari Allah. Ya, demikian pula, ya, dia mendapatkan jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dengan mempelajari ilmu agama, ya, siapa yang ingin selamat, ya, maka bukan dengan sering mikir, ya, atau dengan sering sering bekerja, ya, tidak, bukan dengan sering membaca buku-buku barat, ya, buku orang-orang liberal, ya, tidak, juga bukan dengan banyak-banyak membaca buku tentang bisnis, ya, buku tentang ekonomi, tidak, bukan dengan memperluas pergaulan, ya, bukan, ya, bukan dengan memperbanyak pemasukan, ya, bukan dengan itu. Ya, siapa yang ingin selamat, maka jalannya adalah dengan mempelajari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diamalkan petunjuk tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maka ketika dia melakukan hal tersebut, dia telah mengambil faktor keselamatan yang kedua, ya,
dengan syarat tentu saja faktor yang pertama yaitu mentauhidkan Allah, memberikan agama ini hanya padanya semata, yaitu pun benar-benar dipegang. Dan kita paham ya bahwa seseorang tidak mungkin dia bisa beribadah pada Allah, bisa mentauhidkan Allah, bisa memberikan agama ini hanya padanya semata kecuali dengan cara yang kedua tadi, dengan mengikuti petunjuk Rasul, yaitu dengan belajar ya kemudian diamalkan. Ya, bahkan yang kedua ini kunci dari, bisa dikatakan yang kedua ini kunci dari poin yang pertama dan poin-poin selanjutnya. Ya, dengan mengikuti petunjuk Rasul, dengan belajar, ya, maka dia akan mengetahui poin yang pertama, mengetahui poin yang kedua, ketiga, sampai poin yang ke-10 sebagaimana yang insya Allah akan kita perlahan-lahan untuk pelajari bersama. Ya. Nah inilah para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, poin yang kedua dari 10 faktor dari jalan keselamatan, ya, baik di dunia terkhusus di akhirat. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wassallama tasliman katsiran. Abu Rumaisa, ada pertanyaan tidak? Saya Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Ya. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan Ustaz. Ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Bagaimana cara kita menyikapi sebagian orang yang mengaku mengikuti petunjuk Rasulullah tapi kenyataannya malah menyelisih perintah Rasul dikarenakan salah dalam mengartikan hadis. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tentu saja dari siapa saja, bahkan sesat apapun ya, golongan dari orang yang mengaku mengikuti petunjuk Rasul, pasti mereka akan mengaku tidak keluar dari petunjuk atau tuntunan Rasul. Ya, kalau mereka mengatakan kami tidak mengikuti petunjuk atau tuntunan Rasul, mudah bagi MUI atau bagi kita, ya, karena tugas MUI biasanya melihat golongan-golongan yang menyimpang, ya. Ya, jadi mudah bagi kita untuk menghukumi. Ya. Namun rata-rata atau bahkan semua, atau sebagian besar lah, ya, itu mengakui mengikuti petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan sebagian besar karena ada sebagian yang tidak mengikuti, yang terang-terangan menolak petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya berpegang teguh dengan Al-Quran saja. Bahkan apa nih? Ini ada info 2 hari lalu, ya. Di daerah mana ini? Di Pasuruan, ya. Ini saya screenshot infonya. Di daerah Purwasari Pasuruan, ya, MUI di sana itu menggerebek ajaran sesat, ya. Jadi dikatakan mereka mengaku sebagai murid Allah dan tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mengerikan. Dan uniknya di sini ketua MUI-nya namanya Sulhan tertera, ya. Bukan Sulhan saya. Jadi ada. Jadi nanti ada. Dan sekarang sudah ada juga orang yang mencukupkan dengan Al-Quran, ya, kemudian ada yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Bahkan ini menolak, ya, tidak mengikuti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, ini kekafiran jelas, ya. Ini kekafiran yang jelas. Ya, ini Indonesia itu sangat subur, tongkat dan batu dilempar jadi tanaman, termasuk aliran sesat tumbuh semuanya. Bahkan di antara ustadz ada yang mengatakan 72 golongan semuanya ada di Indonesia katanya, ya. Wallahu a'lam. Nah, lalu bagaimana kita mensikapinya? Tugas kita dalam masalah seperti ini, makanya kita pertama belajar ilmu yang jelas, yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dengan penafsiran, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, jadi kita belajar dari ulama-ulama yang perhatian dengan itu, ya, ulama-ulama sekarang, ya, seperti Syekh yang sudah wafat, ya, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani rahimahumullah, ya, dan banyak ulama yang lainnya. Dan kita ambil dari para ulama yang mereka ulama-ulama senior, ulama-ulama yang memang ahlinya dalam masalah ini, ya, seperti di antara yang masih hidup dari Grand Mufti Arab Saudi atau Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, demikian pula termasuk Syekh Abdul Razak dan ayahnya Syekh Abdul Musin, ya, hafizahumullah, dan banyak ulama-ulama yang lainnya, ya, supaya kita tahu, ya, mana yang benar, mana yang salah. Dan ada pun orang yang kemudian sekiranya kita tahu itu adalah kekeliruan namun tetap
mengaku benar, ya kita nasihati semampunya. Kalau memang tidak bisa, ya sudah. Ya, bagaimana lagi? Ya, kita mohon pada Allah petunjuk di atas jalan yang lurus, ya, dan semoga kita pun mohon petunjuk agar mereka mendapatkan petunjuk atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya ada yang benar-benar seperti itu, ya. Allah taala alam. Nah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan Mas Suhaib. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, Barakallahu Fik. Ustadz, mohon kiat-kiatnya agar kita tetap teguh dan semangat mengikuti sunnah Rasul dan mudah untuk mengerjakannya Ustadz. Syukran wa jazakallahu khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kiat supaya semangat terus ya di atas tuntunan ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, perlu kita untuk bisa terus di atas jalur yang lurus ya. Itu memang antara satu dengan yang lainnya beda-beda masing-masing ya, semangatnya, keimanannya dan sebagainya. Namun di antara caranya ya tentu saja setelah semuanya bergantung pada taufik dan pertolongan dari Allah semata, makanya kita banyak-banyak memohon pada Allah agar diteguhkan di atas agama ini ya. Maka coba sering-sering kumpul ya, entah kumpul dengan badan atau mungkin di grup yang baik ya, grup-grup WhatsApp dan sebagainya yang baik ya. Terkhusus kalau bisa kumpul secara bertemu ya, berusaha berkumpul dengan orang-orang yang baik pula ya. Ya, jadi kita tidak berteman kecuali dengan yang baik ya, karena insya Allah kita akan ketularan kebaikannya ya. Kalau kita berteman dengan orang yang orientasinya dunia dan dunia, kita kan lama-lama kecantol juga dalam urusan dunia ya. Ada yang sebagian sibuk berteman contohnya dengan orang yang pikirannya itu saham ya, saham dunia, bagaimana dia supaya uangnya itu bisa berkembang ya, dunia ya. Padahal kalau dia mau berkembang uangnya sementara dia udah cukup ya, untuk keluarganya cukup, untuk sekolah ke anak-anaknya cukup, untuk kerabatnya yang membutuhkan cukup, mikir akhirat itu saja, saham akhirat bagaimana mendapatkannya ya, supaya dia nanti akan mendapatkan sempurna dari hartanya tersebut. Ya, kalau di dunia bisa jadi ada yang khianat dan sebagainya. Intinya cari teman-teman yang berusaha untuk sering-sering membahas perkara akhirat ya. Jadi supaya kita ini ruh jiwa kita, semangat ini ya semakin semangat lagi dengan hal tersebut ya. Ya, supaya kita tidak kering. Ya, orang kalau setiap hari membahas masalah dunia akan kering hatinya. Ya, berbeda dengan orang yang ambisinya akhirat ya, bagaimana sih mendakwahi orang-orang, bagaimana sih supaya kita paham agama, bagaimana sih sunnah itu apa saja ya, contoh mungkin amalan baru bid'ah itu apa saja ya, atau demikian pula bagaimana supaya kita menjadi orang yang benar-benar soleh, bagaimana kita supaya tidak terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Intinya membahas hal-hal yang bermanfaat untuk urusan akhirat. Ya, dan ini telah ada contohnya dahulu dari sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pembahasannya tentang akhirat dan akhirat. Ya, nah itu supaya kita semangat, ya, supaya ruh kita ini hidup kembali, ya, supaya bukan berarti mati kemudian hidup, tidak ya. Maksudnya semangat kita supaya bisa lebih greget lagi, supaya hidup kita lebih hidup. Ya, caranya diantaranya adalah itu. Ya, makanya ini simpelnya, berdoa pada Allah dan kumpul dengan orang-orang yang kita tahu adalah orang yang baik, yang mengingatkan dari perkara akhirat ya, supaya hati kita ini basah ya. Kalau kita kumpul dengan orang yang pembahasannya dunia, semuanya kering hati kita ya. Semakin semangat ke dunia, sehingga orang yang paling semangat untuk mendapatkan dunia itu yang paling tersesat dari akhirat. Nauzubillah min dzalik ya. Itu simpelnya ya. Kalau dibahas tentu bisa lebih panjang ya. Wallahu taala. Baik, saya kira sampai di sini saja. Beberapa saat lagi kita akan masuk waktu Isya ya, Bu Rumaiso. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan Ahad depan insyaallah ya. Pertemuan ketiga kita akan lanjutkan ya Ahad depan ini insyaallah. Ini saja para jamaah sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.